Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Rabu 27 Maret 2024. Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pun menghadiri sidang tersebut. Dalam sidang itu, Anies mengatakan bahwa hal yang terjadi selama pemilu berlangsung telah diwarnai dengan peristiwa luar biasa. Katanya, ini adalah titik klimaks dari sebuah proses panjang yang telah menggerogoti fondasi demokrasi di Indonesia. Anies mengungkapkan bahwa masyarakat menyaksikan demokrasi telah dibahas dan diruntuhkan secara perlahan-lahan. Ia pun mencontohkan seperti pelemahan instansi-instansi yang seharusnya menjadi pilar-pilar demokrasi. Ia bahkan menyebut pembajakan terjadi terhadap kehormatan dan integritas Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, Anies juga menyoroti terkait minimnya kekuatan oposisi sehingga tidak menciptakan check and balance yang efektif. Hal ini, kata Anies, menyebabkan kekuasaan menjadi terpusat dan dominan di tangan eksekutif. Ia pun menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi pada saat-saat penting seperti ini akan terus menjadi sejarah dalam perjalanan Republik Indonesia. Berita berikutnya, pengacara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, meminta diskresi dari mahkamah mengenai waktu penyerahan nama saksi untuk bersidang di MK dikarenakan takut nama-nama tersebut bocor. Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di MK Jakarta Pusat pada Rabu 27 Maret 2024 mengatakan bahwa nama-nama saksi tidak akan bocor kecuali sengaja dibocorkan. Hal ini berawal seusai Suhartoyo memberikan penjelasan terkait jadwal sidang besok hingga soal jumlah saksi dan ahli yang dapat diserahkan ke MK. Dalam penjelasannya itu, Suhartoyo menjelaskan jumlah saksi dan ahli yang dapat dihadirkan adalah sebanyak 19 dan ia menyebut bahwa nama-nama tersebut dapat diserahkan mulai besok. Rincian dari 19 jumlah saksi dan ahli yang dimaksud adalah 16 orang untuk saksi dan 3 orang untuk ahli. Kemudian, pengacara Amin, Heru Widodo, meminta diskresi agar pihaknya dapat diperbolehkan menyerahkan nama saksi pada Senin 1 April 2024. Heru mengingatkan bahwa hari Jumat pekan ini adalah tanggal merah. Hakim Suhartoyo lalu memberikan penjelasan jika aktivitas persidangan tidak dilakukan di hari kerja, maka akan timbul permasalahan ke depannya. Ia pun mengingatkan, keabsahan sidang dapat dipermasalahkan jika penyerahan saksi dilakukan tidak di hari kerja. Heru memberikan argumen mengapa pihak Amin ingin menyerahkan nama saksi pada Senin 1 April sebelum sidang dan mengungkapkan dirinya merasa khawatir nama saksi akan bocor. Pernyataan Heru pun langsung ditimpali oleh Suhartoyo dan ia mengingatkan nama saksi tidak akan bocor ke publik kecuali memang dibocorkan sendiri oleh yang menyerahkan. Heru pun kembali meminta untuk pihaknya menyerahkan daftar nama saksi pada saat sebelum sidang pada Senin 1 April pagi. Suhartoyo menegaskan kembali mengapa nama saksi harus diserahkan 1 hari sebelum pemeriksaan. Ia menekankan bahwa hakim harus mempelajari nama saksi tersebut. Heru pun kembali mengatakan kekhawatiran mengenai saksi dan menyebutkan perubahan hal tersebut bisa dilakukan untuk dapat mengantisipasi saksi yang tiba-tiba hilang di hari persidangan. Berita berikutnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa dirinya menolak bangsa Indonesia mundur ke masa sebelum reformasi. Hal tersebut diungkapkan Ganjar dalam kata sambutannya di sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum
PHPU Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Ganjar, gugatan PHPU yang diajukan pihaknya ke MK merupakan bentuk dedikasi untuk menjaga kewarasan agar masyarakat tidak putus asa terhadap wajah politik di Indonesia. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu menyebut bahwa masyarakat pernah disatukan oleh semangat yang sama untuk melakukan reformasi. Semangat tersebut perlu diperjuangkan dengan mengoreksi pemerintah yang dianggap melenceng. Ganjar menjelaskan bahwa masyarakat dapat bebas menyuarakan pendapat dan menikmati demokrasi yang bebas dan terbuka usai reformasi. Selain itu, masyarakat juga dapat melaksanakan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang dipercayai untuk mengingatkan semangat reformasi. Kata Ganjar, ia bersama kuasa hukumnya menggugat ke MK. Ia pun berharap semua pihak dapat terus berpegang teguh pada cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan bersama. Berita terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mempersiapkan bukti-bukti hingga saksi untuk menjawab permohonan dari pemohon pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar terkait hasil Pilpres 2024. Awalnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari di Gedung MK Jakarta Pusat pada Rabu 27 Maret 2024 mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dan mencermati apa yang menjadi pokok perkara atau didalilkan oleh para pemohon. Hasyim mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang sengketa dengan melakukan berbagai langkah persiapan, antara lain rapat koordinasi bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Kata Hasyim, KPU sedang menyusun jawaban yang akan disampaikan dalam sidang berikutnya. Dia juga menegaskan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan saksi serta mengumpulkan bukti-bukti lain yang diperlukan. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 27 Maret 2024. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.